Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nerd semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Apalagi kita masih belum terbebas dari ancaman pandemi saat ini. Jadi tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sahabat nerd, kalian pasti tahu dong dengan yang namanya jarum injeksi atau lebih dikenal jarum suntik. Nah, tahukah kalian, jarum suntik yang telah digunakan berulang kali bisa loh menyebabkan penularan penyakit? Bisa saja tenaga kesehatan yang tidak bertanggung jawab pernah loh melakukan ini terhadap kita. Wah, kita harus berhati-hati nih sahabat nurse. Jadi penyakit apa saja yang tertular dari pemakaian jarum suntik yang telah dipakai? Mari kita bahas bersama saya, NS2. Meski informasi untuk tidak menggunakan jarum suntik berulang telah tersebar luas, nyatanya masih ada loh orang yang melakukan hal tersebut. Wah, kejam. Oleh karena itu, pengenalan jarum suntik inovasi baru dengan jarumnya yang akan masuk ke dalam atau pendorong yang tidak bisa ditarik ulang setelah dipakai akan lebih efektif sebagai langkah pencegahan. Wah, jadi kita bisa sedikit lega nih sahabat nurse dengan inovasi baru jarum suntik rusak setelah sekali pakai. Sudah menjadi pengetahuan umum, penularan penyakit HIV/AIDS salah satunya adalah melalui jarum suntik. Namun, ternyata penyakit itu bukan satu-satunya yang bisa ditularkan lewat jarum suntik loh. Sebab ada beberapa penyakit lain yang cukup berbahaya penularannya juga bisa terjadi lewat medium ini. Seperti yang dilansir Detik Health, dikarenakan pengulangan pemakaian jarum suntik berkali-kali sehingga mengakibatkan 99 orang di Cina terkena hepatitis C. Begitu pula dilansir oleh Tribun Kesehatan, pemakaian tabung suntik berulang kali mengakibatkan 67 pasien terkena HIV dan hepatitis. Berikut 5 penyakit yang bisa ditularkan melalui penggunaan jarum suntik berulang kali. HIV/AIDS. Salah satu jenis penyakit menular seksual ini diakibatkan infeksi Treponema pallidum. Bakteri ini bisa menular lewat luka di vagina, penis, anus, bibir, maupun mulut. Dan selain itu sahabat nurse, ternyata penyakit ini bisa tertular lewat penggunaan jarum suntik secara bergantian. Hepatitis B. Sahabat nurse semua, penyakit hepatitis B yang disebabkan virus HBV ini bisa berakibat fatal karena bisa menjalar hingga sirosis atau kanker hati. Penularannya lewat kontak seksual, penggunaan jarum suntik, dan penularan ibu pada bayi saat proses persalinan. Agar terhindar dari penyakit ini, Anda disarankan menggunakan jarum suntik steril untuk segala jenis prosedur pengobatan serta menghindari penggunaan barang secara bergantian seperti sikat gigi, anting, dan alat cukur. Selain itu, pastikan selalu menggunakan alat pengaman saat berhubungan seksual ya sahabat nurse. Hepatitis C. Sahabat nurse, seringkali penyakit ini tidak menampakkan gejala. Bahkan, terkadang penderita baru menyadarinya beberapa tahun kemudian saat sudah terjadi kerusakan hati. Wow, hanya 15-45% penderita hepatitis C bisa sembuh sendiri tanpa penanganan khusus. Sisanya menyimpan virus dalam waktu lama. Virus yang tersimpan ini akan berkembang jadi infeksi kronis hingga berujung pada kanker hati. Dan untuk menghindari tertular penyakit ini, Anda wajib menghindari penggunaan jarum suntik tidak steril, penggunaan barang pribadi secara bergantian, serta berhubungan seksual tanpa alat pengaman. Bakteri Streptococcus sp. Sahabat nurse, bakteri ini diam di dalam tubuh orang sehat. Ada 2 tipe bakteri ini. Pertama, Streptococcus A yang hidup di kulit dan tenggorokan, dan tipe B yang mendiami usus, vagina, dan bagian akhir usus besar. Bakteri Staphylococcus sp. Bakteri ini bisa ditemukan pada orang sehat dan tidak menimbulkan masalah. Namun, bila terjadi masalah, bakteri ini bisa memicu infeksi staph. Gejala infeksi ini bisa berupa masalah kulit minor hingga infeksi mematikan pada lapisan jantung. Dan sahabat nurse, ada dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu bisul pada bawah ketiak, paha atau bokom, ruang besar seperti kulit yang melepuh ataupun impetigo, infeksi pada lapisan kulit dalam ataupun selulitis,
serta Staphylococcal scalded skin syndrome yang sering kali menyerang pada anak-anak. Nah, jadi sahabat nerd semua, sudah tahu kan bahaya dampak dari pemakaian jarum suntik yang berulang? Pesan yang bisa saya sampaikan kepada tenaga kesehatan agar menghindari tindakan tersebut. Pemakaian jarum suntik berulang bisa merugikan pasien dan menambahkan kerugian yang mereka alami. Sayangi pasien kita, karena kesehatan pasien adalah prioritas kita. Dan untuk sahabat nerd semua, kita tetap wajib berhati-hati dan cross-check setiap tindakan yang dilakukan kepada kita agar terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, karena orang yang mampu menikmati hidup adalah orang yang mampu menjaga kesehatannya. Health start from ourselves. Bersama saya, Enes Do.